Selamat datang semuanya yang sangat berbahagia karena dapat hadiah dari janda Tobrut. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan krisis yang pada akhirnya benar-benar telah terlewati. Lalu bersamaan dengan kepergian dari orang-orang mansion surgawi, Zhenwu pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan mengapa Yang Mulia tidak memanggilnya lebih awal. Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhenwu. Alasan mengapa Xiao Yan tidak memanggil Zhenwu adalah karena Xiao Yan benar-benar tidak menyangka Zhenwu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Terlebih lagi memanggil Zhenwu juga bahkan merupakan saran yang diberikan oleh Yang Mulia Ratu kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya sambil tersenyum pahit segera berkata bahwa dalam situasi seperti ini, Xiao Yan bahkan tidak pernah berpikir bahwa senior benar-benar akan tidak berdaya. Xiao Yan juga sesungguhnya tidak ingin melibatkan para senior dalam hal ini. Menanggapi hal tersebut Zhenwu segera berkata tetapi dirinya merasa orang-orang ini tidak akan menyerah. Jika Yang Mulia menghadapi bahaya lagi maka dirinya bisa memanggil Zhenwu kembali. Xiao Yan segera menangkupkan tangannya memberikan penghormatan kepada Zhenwu. Zhenwu segera berkata bahwa hubungan di antara Yang Mulia dan Zhenwu tidak perlu dilakukan dengan cara terlalu sopan. Selain itu Zhenwu juga tidak bisa tinggal lebih lama karena dirinya belum menyelesaikan turnya ke tempat lama. Oleh karena itu dirinya pada saat ini akan mengucapkan selamat tinggal. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali menangkupkan tangannya dan kembali berterima kasih kepada Zhenwu. Semua orang dari alam dewa kuno juga pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Zhenwu. Pada akhirnya sosok Zhenwu menghilang dalam sekejap meninggalkan Xiao Yan dan yang lainnya. Bersamaan dengan hal tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini segera datang ke sisi Xiao Yan dan kembali bertanya. Sosoknya bertanya apakah Xiao Yan telah berhasil merebut mayatnya. Sudut mulut Xiao Yan pada saat ini berubah menjadi ekspresi misterius mendengar pertanyaan dari Yang Mulia Ratu. Sesaat kemudian Xiao Yan berkata bahwa tubuh mereka sangat istimewa. Bukan karena mereka tidak memiliki jiwa tetapi seharusnya ada jiwa yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tubuh mereka. Xiao Yan mengambil 2/3 dari kesadaran jiwa mereka. Xiao Yan dapat mengendalikan mereka kapan saja selama Xiao Yan mau. Namun demi keamanan Xiao Yan hanya perlu mencuri informasi dari mansion surgawi melalui sosok tersebut. Pembicaraan ini tentu saja terkait dengan Xiao Yan yang pada saat sebelumnya meminta tubuh Kui Jun. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini benar-benar bisa mengendalikan tubuh dari Kui Jun. Namun Xiao Yan menggunakan Kui Jun hanya untuk mendapatkan informasi dari mansion surgawi. Ketika sang ratu mendengar hal ini sosoknya pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan sedikit kekaguman. Yang Mulia Ratu juga pada saat ini menyipitkan matanya dan sedikit mendekatkan wajahnya sambil sedikit membungkuk. Aroma tubuh dari Yang Mulia Ratu pada saat ini membuat Xiao Yan benar-benar merasakan rasa hipnotis. Sementara itu Yang Mulia Ratu segera berkata bahwa semuanya seperti yang diharapkan. Itu tetaplah reinkarnasi dari Yang Mulia dan meskipun temperamennya telah berubah, metode mereka berdua benar-benar tidak berubah sama sekali. Xiao Yan pada saat ini sedikit mundur melihat Yang Mulia Ratu yang semakin mendekat. Xiao Yan pada akhir terbatuk 2 kali dan memutuskan untuk segera mengalihkan topik pembicaraan. Xiao Yan berkata bahwa mansion surgawi ini benar-benar sangat tidak sederhana. Jika dapat dihancurkan dari dalam atau beberapa informasi dapat diketahui, hal itu akan jauh lebih penting daripada merebut tubuh Kui Jun secara langsung. Yang Mulia Ratu juga tentu tahu apa yang pada saat ini direncanakan oleh Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali mendekat ke arah Xiao Yan sambil berbisik. Sosoknya berkata tentu saja dirinya mengetahui rencana dari Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu dirinya masih harus mengajari suaminya dengan baik. Xiao Yan pada saat ini seketika deg-degan dan Xiao Yan sedikit terdiam.
Selanjutnya Xiao Yan pada akhirnya segera kembali mundur dan berkata bahwa Xiao Yan akan pergi melihat bagaimana keadaan dari Raja Tianzang. Tanpa menunggu konfirmasi dari Yang Mulia Ratu, Xiao Yan segera melesat dan tiba di bahtera rumah hantu. Raja Tianzang pada dasarnya telah pulih selama periode waktu ini. Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh kepada Raja Tianzang. Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih kepada Raja Tianzang atas semua bantuannya. Raja Tianzang pada saat ini segera berkata bahwa dirinya juga ingin berterima kasih kepada Xiao Yan. Selain itu karena Xiao Yueli ada di sini, oleh karena itu secara alami Raja Tianzang datang untuk melindunginya. Xiao Yueli pada saat ini sedang berdiri di Raja Tianzang dengan mata yang merah. Jelas sekali bahwa Xiao Yueli juga pada saat ini cukup ketakutan akibat dari pertempuran. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa semua ini terjadi karena ayah Xiao Yueli sangat tidak kompeten. Dengan begitu maka dirinya benar-benar harus bergantung pada putrinya sendiri untuk melindunginya. Xiao Yan pada saat ini berpikir jika bukan karena Xiao Yueli bagaimana mungkin Xiao Yan bisa bertahan sampai sekarang. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini mengangguk dengan berat dan datang ke sisi Xiao Yan. Raja Tianzang lanjut berkata bahwa dirinya telah mengatur agar Xiao Yueli datang kali ini. Sangat wajar untuk membantu ayahnya dan Xiao Yan tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Xiao Yan pada saat ini memandang lembut ke arah Xiao Yueli dan mengusap kepala dari Xiao Yueli. Xiao Yan lanjut mengucapkan terima kasih banyak kepada Xiao Yueli. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Dunia bawah tidak bisa dibiarkan terlalu lama ditinggal. Pelepasan segel Xiao Yueli kali ini juga akan berdampak besar pada Xiao Yueli. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus bergegas kembali ke dunia bawah. Xiao Yan pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Tianzang. Sebelum Xiao Yan sempat berbicara pada saat ini Suner juga seketika tiba di bahtera rumah hantu. Suner telah melihat pertempuran yang mencengangkan sebelumnya dan pada saat ini benar-benar merasa takjub. Namun meskipun begitu Suner menyadari bahwa dirinya tidak bisa berpartisipasi di dalam pertempuran seperti ini. Suner pada akhirnya berkata dengan serius kepada Xiao Yan bahwa dirinya sekarang mengerti kekuatannya masih jauh tertinggal. Dengan begitu maka jika Suner tinggal bersama dengan kakak Xiao Yan, hal tersebut hanya akan menimbulkan permasalahan kakak Xiao Yan. Biarkan Suner terus berlatih dengan guru dan dirinya akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Suatu hari Suner pasti akan bisa bertarung bersama dengan kakak Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa jika Suner berada di dunia bawah Xiao Yan juga benar-benar akan merasa lebih nyaman. Terlebih lagi ada juga senior Raja Tianzang dan Xiao Yueli yang akan menjaga Suner. Xiao Yan pada saat ini mengangkat tangannya ke arah Raja Tianzang dan menatap ke arah Xiao Yueli. Keduanya pada saat ini sama-sama mengangguk sebelum akhirnya keduanya melihat Xiao Yan dan Suner yang berpelukan. Setelah beberapa saat pada akhirnya keduanya segera berpisah dan kembali melakukan perpisahanan. Xiao Yan pada akhirnya meninggalkan bahtera rumah hantu di bawah tatapan Suner dan Xiao Yueli sebelum akhirnya bahtera tiba-tiba menghilang. Zhen Wu dan Raja Tianzang pada saat ini telah pergi dan hanya menyisakan orang-orang dari alam dewa kuno dan orang-orang dari Fearless Art. Mereka pada akhirnya kembali berkumpul dan bersama dengan hal tersebut Yang Mulia Ratu bertanya apa rencana Xiao Yan selanjutnya. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya bergumam bahwa jika Xiao Yan terus tinggal di dunia sensi, Xiao Yan khawatir mansion surgawi akan mengejar Xiao Yan sampai ke ujung bumi. Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain selain pergi. Sang ratu pun mengangguk perlahan menyetujui keputusan yang pada saat ini dipilih oleh Xiao Yan.
Yang Mulia Ratu lanjut berkata bahwa hal tersebut memang benar. Jika Xiao Yan ingin menjadi lebih kuat maka meninggalkan dunia sensi dan pergi ke dunia tanpa pemilik adalah pilihan terbaik. Jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Xiao Yan tidak perlu terburu-buru untuk pergi ke dunia lain yang tanpa pemilik. Xiao Yan bisa kembali terlebih dahulu ke alam dewa kuno untuk beristirahat sejenak. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena nama ini sesungguhnya membuat Xiao Yan sedikit bingung. Xiao Yan belum pernah mendengar tentang alam dewa kuno. Yang Xiao Yan pikirkan selama ini adalah mungkin alam dewa kuno ini sama dengan kuil kuno. Xiao Yan pada akhirnya dengan sedikit ragu bertanya mungkinkah alam dewa kuno ini sama dengan kuil kuno? Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa dirinya akan memberitahu Xiao Yan secara detail di perjalanan. Xiao Yan pun mengangguk sementara Yang Mulia segera memberikan perintah. Puluhan ribu orang dari alam dewa kuno pada akhirnya segera kembali ke Bahtera dan berlayar menuju kehampaan utara. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini menaiki Fearless Art tempat di mana Xiao Yan berada. Ketika semua orang berkumpul pada saat ini terlihat ada dua wanita yang saling memandang. Xiao Yan terjebak di tengah di antara Yang Mulia Ratu dan sosok Xiao Qi. Suasana ini membuat keringat dingin pada saat ini mengucur di dahi Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menoleh untuk melihat ke arah Xiao Qi yang memiliki tatapan tidak ramah. Xiao Yan pun berdehem dan berkata bahwa dirinya ingin memperkenalkan mereka berdua. Xiao Yan menunjuk ke arah Yang Mulia Ratu dan berkata bahwa ini adalah Yang Mulia Ratu kuil kuno yang merupakan seorang senior. Selanjutnya Xiao Yan memperkenalkan Xiao Qi kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan berkata bahwa ini adalah salah satu istri Xiao Yan yang bernama Xiao Qi. Menanggapi hal tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum manis dan mengulurkan telapak tangan putihnya ke arah Xiao Qi. Setelah sedikit saling menyapa Yang Mulia Ratu pada akhirnya segera bertanya apakah Xiao Qi keberatan jika Xiao Yan memiliki istri lagi. Xiao Qi pada saat ini tidak marah dan matanya hanya tetap tertuju kepada Yang Mulia Ratu. Sesaat kemudian senyum pada saat ini seketika muncul di sudut mulut Xiao Qi. Dengan lembut sosoknya lanjut berkata bahwa apapun keputusan suaminya dirinya akan mendukungnya. Meskipun pada saat ini suaminya telah memiliki 6 istri tetapi dengan kemampuan suaminya, 7 istri juga sepertinya akan bisa dipelihara dengan adil. Mendengar hal ini Yang Mulia Ratu mengangkat sedikit alisnya dan memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh minat. Sesaat kemudian Yang Mulia Ratu segera berkata kepada Xiao Qi bahwa setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Qi, dirinya benar-benar ingin mempelajari sesuatu. Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum menawan ketika menatap ke arah Xiao Yan. Ekspresi dari Yang Mulia Ratu ini benar-benar belum pernah dilihat oleh siapapun yang berada di kuil kuno maupun alam dewa kuno. Tentu saja ekspresi semacam ini hanya ditampilkan oleh Yang Mulia Ratu ketika berhadapan dengan Yang Mulia. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyeka keringat dingin di kelapanya sebelum akhirnya menghela nafas. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata agar Yang Mulia Ratu berhenti menggoda Xiao Yan. Yang Mulia Ratu adalah wanita yang dimiliki oleh Yang Mulia. Xia Zhenghui dan Ding Yue di kejauhan pada saat ini benar-benar tidak kuat menahan tawa mereka. Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh ke arah keduanya dan memarahi mereka berdua. Keduanya pada akhirnya segera melarikan diri karena takut dipukuli oleh Xiao Yan. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini menutup mulutnya sambil tersenyum melihat adegan tersebut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali ke arah Yang Mulia Ratu dan menghela nafas. Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali memandang ke arah Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, oleh karena itu Xiao Yan adalah Yang Mulia bagi Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu telah mendampingi Xiao Yan selamanya dan benar-benar telah menanggung 10.000 tahun kesepian.
Apakah Xiaoyan benar-benar tega membiarkan Yang Mulia Ratu tinggal sendirian selamanya? Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Yang Mulia Ratu yang memasang ekspresi dipenuhi dengan kesedihan. Xiaoyan juga pada akhirnya sedikit luluh dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Xiaoyan sudah berjanji pada istri Xiaoyan bahwa Xiaoyan tidak akan pernah menikah lagi. Xiaoyan telah bersumpah demi Tuhan dan Xiaoyan tidak mungkin melanggar hal tersebut. Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berkata kembali kepada Xiaoyan, bukankah istri Xiaoyan baru saja setuju? Selain itu sumpah apa yang diberikan oleh Xiaoyan kepada Tuhan? Yang Mulia Ratu akan menemui Tuhan dan memintanya untuk membatalkan sumpah dari Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya menatap ke arah Yang Mulia Ratu. Selanjutnya Xiaoyan berkata bahwa bahkan jika Xiaoqi setuju, Xiaoyan masih memiliki 5 istri dan belum tentu semuanya akan setuju. Yang Mulia Ratu pada akhirnya sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya dan jika mengikuti perkataan dari Xiaoyan, bukankah selama kelima istri Xiaoyan setuju maka Xiaoyan bisa menikah dengan Yang Mulia Ratu? Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya berkata kembali kepada Yang Mulia Ratu bahwa perasaan benar-benar harus datang dengan perlahan. Dengan begitu maka mereka sebaiknya jangan memaksakan permasalahan ini. Yang Mulia Ratu pada akhir menundukkan kepalanya sebelum akhirnya segera kembali berbicara kepada Xiaoyan. Yang Mulia Ratu menegaskan bahwa karena Xiaoyan telah mengatakan perasaan bisa datang perlahan, jika Xiaoyan menyukai Yang Mulia Ratu ketika saatnya tiba maka Xiaoyan harus memberitahu Yang Mulia Ratu, dirinya telah menunggu reinkarnasi Yang Mulia dengan sangat lama sekali dan dirinya masih akan terus menunggu. Untuk sesaat seketika suasana di tempat ini benar-benar berubah menjadi sangat canggung. Xiaoqi pada akhir memutuskan untuk pergi dan membiarkan Xiaoyan bersama dengan Yang Mulia Ratu dalam pembahasannya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah tidak ingin lagi terjelat dalam permasalahan ini. Xiaoyan kembali mengganti topik pembicaraan untuk meredakan suasana yang sedikit canggung. Xiaoyan berkata agar Yang Mulia Ratu pada saat ini menceritakan kepada Xiaoyan tentang alam dewa kuno. Yang Mulia Ratu pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera memberikan penjelasan kepada Xiaoyan. Yang Mulia Ratu berkata bahwa sebelum kejadian ini alam dewa kuno tidak pernah terungkap dan ini pertama kalinya. Xiaoyan juga tentu tahu ada banyak orang kuat yang berkumpul di alam dewa kuno. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan menatap ke arah Yang Mulia Ratu dengan tatapan sedikit fokus. Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika tebakan Xiaoyan benar, sepertinya mantan orang kuat di aliansi Dou-Xian seharusnya semuanya dipindahkan ke alam dewa kuno. Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit mengangkat alisnya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Yang Mulia Ratu tampak terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Yang Mulia Ratu berpikir meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia tetapi Xiaoyan jauh lebih rendah daripada Yang Mulia dalam perencanaan. Meskipun Xiaoyan memiliki tipu muslihat dan kemampuan untuk mengorganisir tetapi kemampuan tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan Gu Zongsheng atau Zun Sang. Yang Mulia Ratu pada akhirnya dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Xiaoyan bagaimana Xiaoyan bisa menebak hal ini. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa setelah Xiaoyan menyamar sebagai Xiao Feng dan memasuki aliansi Dou-Xian, Xiaoyan menyadari bahwa aliansi Dou-Xian ini agak aneh. Meskipun aliansi Dou-Xian memang kuat di bawah kepemimpinan Yang Mulia dan bertanggung jawab atas dunia sensi, tetapi dengan kekuatan aliansi Dou-Xian saat ini mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Singkatnya Xiaoyan berpikir kekuatan aliansi Dou-Xian pada saat ini benar-benar terlalu lemah.
Selain itu Yang Mulia Ratu juga mengizinkan Nan bergabung dengan aliansi Dosian. Hal itu menandakan bahwa Yang Mulia Ratu memiliki tingkat kendali tertentu atas aliansi Dosian. Setidaknya Yang Mulia Ratu tidak takut mengenai keselamatan Xiao Yan di aliansi Dosian. Terlebih lagi kemunculan dari Lei Bai dan Wu Tianyu benar-benar membuka pemikiran Xiao Yan. Keduanya adalah Dogat bintang 9 dan begitu tingkat tersebut memasuki aliansi Dosian. Dengan kekuatan mereka maka mereka benar-benar akan bisa menjungkir balikan aliansi Dosian. Jika memikirkan hal ini maka Xiao Yan pada saat ini memiliki spekulasi ada banyak orang kuat yang berasal dari alam dewa kuno. Mendengar perkataan Xiao Yan ini secara perlahan Yang Mulia Ratu pada saat ini memiliki senyum yang semakin cerah. Sementara itu Xiao Yan memandang Yang Mulia Ratu dengan serius dan bertanya bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin mengetahui sesuatu. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin tahu berapa banyak makhluk tingkat keabadian yang berada di alam dewa kuno. Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menjawab pertanyaan Xiao Yan dengan nada lembut. Yang Mulia Ratu menjelaskan bahwa memang benar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu aliansi Dosian tidak serapuh apa yang Xiao Yan katakan, sesungguhnya ada informasi besar yang diciptakan oleh Yang Mulia di aliansi Dosian. Justru karena inilah pada akhirnya Jin Taiwei dapat duduk dengan kokoh di puncak aliansi Dosian. Sesungguhnya ada kekuatan lain yang sulit digoyahkan di dalam aliansi Dosian. Bahkan sepertinya mansion surgawi juga akan takut dengan kekuatan di belakang aliansi Dosian. Adapun mengenai jumlah orang kuat di alam dewa kuno hal ini adalah rahasia. Xiao Yan hanya perlu tahu bahwa untuk alam dewa kuno, jika hanya berhadapan dengan 10 Raja Roh teratas mereka benar-benar tidak memiliki ketakutan sama sekali. Justru sesungguhnya ancaman sebenarnya adalah kekuatan yang tersembunyi di belakang mereka. Kekuatan ini benar-benar merupakan kekuatan yang cukup untuk mengguncang dunia sensi. Mata Xiao Yan pada saat ini menjadi sedikit gelap ketika mendengar penjelasan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan lanjut memandang Yang Mulia Ratu dengan sangat serius. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah kekuatan tersembunyi yang dibicarakan oleh Yang Mulia Ratu ini adalah dunia Taiksu. Yang Mulia Ratu pada saat ini perlahan menggelengkan kepalanya dan mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Yang Mulia Ratu berkata bahwa dibandingkan dengan mereka dunia Taiksu sesungguhnya bukanlah apa-apa. Seluruh ekspresi Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba berubah seketika. Sebelumnya Xiao Yan mengira bahwa dunia Taiksu adalah ancaman terbesar bagi dunia sensi. Namun ternyata ada kekuatan yang lebih besar dan lebih kuat jika dibandingkan dengan dunia Taiksu. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini tertegun Yang Mulia Ratu juga kembali berbicara dengan tatapan serius. Yang Mulia Ratu menjelaskan bahwa jika bukan karena ini permasalahannya Yang Mulia pasti sudah lama memusnahkan mansion surgawi ini. Mungkin bagi dunia sensi merekalah yang memiliki kekuatan penghancur yang benar-benar terlihat sangat nyata. Oleh karena itu sebelum Xiao Yan tumbuh yang harus mereka lakukan adalah menghindari konflik dengan mansion surgawi sebanyak mungkin. Mereka jangan memprovokasi orang-orang dari mansion surgawi karena kekuatan yang tersembunyi di belakangnya benar-benar mengancam. Itulah mengapa Yang Mulia Ratu pada saat sebelumnya juga menahan diri. Jika saja mereka mengambil tindakan untuk menghabisi 10 Raja Roh pada saat itu, dikhawatirkan hal tersebut benar-benar akan menjadi pemicu yang sangat buruk. Xiao Yan pada saat ini mendesis dingin menyadari bahwa masih banyak hal yang tidak diketahui oleh Xiao Yan tentang dunia sensi. Xiao Yan juga menyadari bahwa bahkan jika Xiao Yan mengetahuinya sekarang hal tersebut tidak akan ada gunanya. Hal tersebut hanya akan membuat beban psikologis Xiao Yan semakin berat dan Xiao Yan menggertakkan giginya. Memikirkan Xiao Yan yang pada saat ini harus meningkatkan kekuatannya, Xiao Yan pada akhirnya kembali teringat kepada rencananya. Xiao Yan pada saat ini segera kembali menatap ke arah Yang Mulia Ratu dan mulai berbicara.
Xiaoyan bertanya kepada Yang Mulia Ratu bisakah dirinya membantu Xiaoyan melindungi anggotanya saat Xiaoyan pergi. Xiaoyan menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk meninggalkan dunia sensi, cara ini melalui pohon dunia di pagoda pemurnian, namun hanya Xiaoyan saja yang bisa pergi ke pohon dunia ini sendirian. Xiaoyan tidak bisa membawa siapapun bersamanya dan ini akan menjadi perjalanan yang sangat sepi dan berbahaya. Xiaoyan juga hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri selama di perjalanan ini. Menanggapi hal tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini terlihat sedikit merenung dan mulai berkata bahwa permasalahan ini tidak mudah untuk ditangani. Namun jika Xiaoyan bisa menciumnya maka hal itu akan jauh lebih mudah. Yang Mulia Ratu menyodorkan pipinya ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan terkejut mendengar hal ini. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa Xiaoyan pada saat ini sedang berbicara serius. Yang Mulia Ratu pada akhirnya kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa dirinya juga tahu Xiaoyan serius. Yang Mulia Ratu juga pada saat ini tidak bercanda. Xiaoyan bisa menciumnya dan dirinya berjanji kepada Xiaoyan bahwa dirinya tidak akan hanya melindungi mereka, tetapi juga membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Yang Mulia Ratu pun lanjut tersenyum sambil mengulurkan kembali pipinya menuju ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terlihat malu tetapi pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa merelakan hal tersebut. Sesaat kemudian Xiaoyan segera berdiri dan buru-buru melepaskan diri dari cengkeraman sang ratu. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan mungkin harus mundur untuk beberapa pelatihan. Oleh karena itu Xiaoyan ingin mengucapkan selamat tinggal. Yang Mulia Ratu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang tampak sedikit malu dan senyum melonjak di wajahnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bergegas meninggalkan Yang Mulia Ratu dan pergi dari geladak. Xiaoyan pada saat ini segera memasuki kamarnya dan Xiaoyan segera menenangkan kegelisahan di dalam hatinya. Xiaoyan pada saat ini menutup matanya dan semua yang baru saja terjadi terlintas di benak Xiaoyan. Xiaoyan baru saja mencium Yang Mulia Ratu dengan lembut dan Xiaoyan bergumam di dalam hatinya bahwa apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini adalah tindakan kesetiaan. Xiaoyan pada akhirnya lanjut menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan mencoba menghilangkan gambaran tersebut. Setelah itu Xiaoyan pada akhirnya tersenyum pahit dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Setelah menenangkan diri sejenak Xiaoyan pada akhirnya segera memasuki pagoda pemurnian. Xiaoyan langsung tiba di pohon dunia di lantai 10 tanpa ragu-ragu. Xiaoyan juga pada saat ini segera bertanya kepada Zhan Lao dan sosok Zhan Lao seketika muncul. Xiaoyan berkata kepada Zhan Lao bahwa Xiaoyan khawatir dunia sensi tidak bisa ditinggali lebih lama untuk saat ini. Oleh karena itu bolehkah Xiaoyan pergi ke dunia lain melalui pohon dunia? Zhan Lao pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata tentu saja bisa, tetapi Xiaoyan harus memahami bahwa tingkat bahaya dunia tanpa pemilik tidak akan lebih rendah daripada tingkat bahaya di dunia sensi. Akan ada persaingan untuk mendapatkan sumber energi dari dunia yang tanpa pemilik yang benar-benar sangat ketat. Mereka yang dapat bertahan hidup di dunia seperti itu semuanya adalah penjahat yang sangat kuat. Hal itu dikarenakan hanya dengan cara inilah mereka dapat bertahan hidup di dunia yang begitu kejam. Xiaoyan merenung sejenak dan sedikit mengerutkan kening memikirkan apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Xiaoyan pada saat ini tidak takut tetapi Xiaoyan khawatir akan sangat sulit untuk meningkatkan kekuatannya di tempat seperti ini. Xiaoyan pada akhir segera bertanya kembali kepada Zhan Lao mungkinkah sumber daya atau sumber energi di tempat ini sedikit? Zhan Lao menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa justru sebaliknya, sumber energi di tempat yang tidak berpemilik ini cukup kaya. Sebagian besar tempat tanpa pemilik atau borderland ini tidaklah besar. Pada dasarnya tempat ini hanya memiliki ukuran 1/1000 dari dunia sensi.
karena dunia ini tidak besar dan sumber dayanya terintegrasi maka akan terdapat lebih banyak peluang, namun hal ini juga yang pada akhirnya buat persaingan benar-benar akan sangat ketat. Jika Xiao Yan bisa pergi ke tempat tanpa pemilik ini hal tersebut akan bermanfaat bagi Xiao Yan, terlebih lagi jika Xiao Yan bisa mendapatkan energi dunia maka Xiao Yan benar-benar akan beruntung. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena ini pertama kalinya Xiao Yan mendengar istilah energi dunia. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Zhan Lao apa yang dimaksud dengan energi dunia ini. Zhan Lao menjelaskan bahwa energi dunia ini juga sesungguhnya bisa disebut dengan takdir dunia atau keberuntungan dunia. Karena tidak ada pemilik maka dunia ini akan memiliki banyak anak takdir. Anak takdir ini adalah sesosok yang pada akhirnya dipilih oleh dunia yang tidak memiliki pemilik. Anak takdir ini adalah orang yang akan memiliki keberuntungan yang diberikan oleh dunia tersebut. Namun pada saat yang bersamaan anak takdir ini juga akan memiliki tanggung jawab untuk melindungi dunianya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih mengerutkan kening dan tampak belum begitu mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Zhan Lao. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya menggumamkan nama keberuntungan dunia. Xiao Yan lanjut bertanya apakah keberuntungan ini akan menjadi lebih baik setelah Xiao Yan mendapatkan dunia tersebut. Zhan Lao menganggukkan kepalanya dan lanjut menjelaskan bahwa tentu saja seperti itu. Keberuntungan ini bukan hanya sekedar keberuntungan, jika Xiao Yan memiliki keberuntungan yang cukup kuat, Xiao Yan bahkan dapat mengendalikan takdir Xiao Yan sendiri. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merasa tertarik dengan hal tersebut. Xiao Yan sedikit menyadari apa yang dimaksud oleh Zhan Lao. Jika mengikuti apa yang dikatakan oleh Zhan Lao bukankah berarti Xiao Yan juga merupakan anak takdir dari dunia sensi? Xiao Yan pada akhirnya dengan sedikit ragu bertanya jika begitu permasalahannya bukankah Xiao Yan juga adalah anak takdir dunia sensi? Zhan Lao pun mengangguk sambil tersenyum dan berkata bahwa itu memang benar. Melihat konfirmasi dari Zhan Lao Xiao Yan pada saat ini kembali mengerutkan keningnya karena Xiao Yan merasa ada sesuatu yang aneh. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya jika Xiao Yan adalah anak takdir dari dunia sensi. Tetapi mengapa Xiao Yan merasa keberuntungan Xiao Yan tidaklah bagus? Zhan Lao pada saat ini melirik ke arah Xiao Yan dan ekspresinya tampak terlihat sedikit marah. Zhan Lao pada akhirnya segera berkata perlahan kepada Xiao Yan. Zhan Lao menjelaskan apakah Xiao Yan tahu bahwa untuk orang biasa dengan mampu menerobos ke tingkat Dogat sudah merupakan sebuah keberuntungan. Bahkan sebagian besar Dosian yang berada di puncak Dosian bintang 9 benar-benar tidak memiliki peluang. Jika berbicara mengenai hal ini maka Xiao Yan pada saat ini bisa merenungkan semua perjalanan dan peningkatan Xiao Yan. Dengan begitu Xiao Yan bisa kembali bertanya apakah keberuntungan Xiao Yan tidak bagus. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya. Xiao Yan menyadari bahwa kultivasi Xiao Yan benar-benar luar biasa jika dibandingkan dengan orang-orang biasa. Tampaknya hal inilah yang dimaksud oleh Zhan Lao dengan keberuntungan yang dimiliki oleh anak takdir. Ini adalah keberuntungan yang diberikan oleh dunia kepada Xiao Yan yang benar-benar telah ditakdirkan menjadi pemilik dunia. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sementara Zhan Lao pada saat ini terdiam karena belum makan 7 hari 7 malam.